juga kita sudah langsung disuguhkan dengan match Miramar yang ternyata sudah terpantau semua tim. Sudah mulai terbang juga. Alright, kita bakal fokus nih ke arah GD dan Onyx Iya, nih. Vala Del Mar Onyx masih ngarah ke tempatnya GD, tapi kita nggak tahu apakah mereka bakal full tabrak atau hanya ambil pinggir-pinggiran dari areanya. Tapi sembari kita perhatikan area-area Vala Del Mar tanpa ke zona pun kebentuk dan center-centernya pesawat pun udah dikoreksi. Fair. Udah ditegur ya. Iya. Udah dievaluasi pilotnya tadi. Udah gue kasih waktu self healing, masih aja lu bete balik-balik. Wah, berbahaya banget nih. Ini gue rasa yang bete bukan cuma pilotnya doang ya. Tapi Dari GD sama Onyx juga bakal bete karena bertubrukan di bagian Valdemar kali ini. Fight lanjutan dari Erangel menuju ke Miramar. Masih dengan dua tim yang memiliki dendam masa lalu juga Nichil. Yang sudah mulai terpantau juga di bagian sebuah TK dan berhasil untuk mendapatkan satu di taunting dulu di bos. iya, dijogetin. Oke, Booms tampaknya dari Booms pede banget untuk langsung menjogeti lawannya. Tapi dari Nichil bakal dimajuin dua player sekaligus dapetin satu. Dari Nichil bener-bener on fire banget, tembak lagi belum mengenai targetnya. Tapi Nichil perlu berhati-hati, dia nggak pegang armor. Peluru-peluru yang terkena ke dia tentu akan terasa lebih perih lagi. Tapi Nichil ter-take down kali ini. Ya, ternyata ada GZ yang melakukan backup terhadap kawan-kawan dari Onyx tersebut. Nichil butuh bantuan dari teman-teman GD yang lain. Tapi ternyata pergerakan dari Booms juga sudah mulai dipantau, dikunci oleh seorang Jeffs. GZ berhasil untuk melakukan revive terhadap seorang Sky Only. Nichil sudah mulai retreat juga, back off. Apakah teman-teman dari GD mampu menyelamatkan seorang Nichil? Iya, ini bakal jadi satu poin penting juga. Mengingat dari Nichil tuh low kali ini, tapi lihat dari Sky Only tertangkap untuk kedua kalinya oleh seorang star yang langsung meng-sweeping sisi belakang dari Val Del Mar ya. Ya, tanpa disadari ada Satar yang mengambil sebuah backstep dari arah bagian belakang. GZ menyadari keberadaan dari seorang Satar melakukan revive. Oh, bukan revive tapi refract terjadi kali ini. GZ tanpa armor, tanpa helm, begitu percaya diri dengan AKM yang dia miliki dan langsung saja melakukan revive untuk kedua kalinya terhadap Sky. Betul, tapi kita bakal lihat dari GD tampaknya dari bot sudah nyampe ke area Nichil. Bakal nge-revive Nichil yang membuat kalian kembali 3 lawan 3 kali ini. Wah, gila, ini benar-benar intens banget. Karena sementara waktu saling bisa melakukan revive, Satar yang harus dipulangkan terlebih dahulu. GD perlu melakukan reset positioning Wah, kembali. Dan GZ, wow. Langsung ngeflank ke bagian jembatan, mengambil Wow. titik tertinggi di area Valdemar dan sering menjadi juga area yang bisa mengubah keadaan bagi tim yang lagi berperang. Ini titik yang berbahaya juga, tapi dari seorang Booms menyadari bahwa ini pasti diambil di bagian jembatan yang langsung dikunci sama Booms dan sempat ada peluru-peluru yang hampir mengenai GZ. Ini dari kedua tim, helm tuh nggak lengkap, armor nggak lengkap, tembakan seadanya, bahkan GZ cuma punya 20 peluru kalau dia nggak reload ya. Ya, berarti minimalis banget ya lootingan dari setiap player atau setiap tim yang bermain di bagian Valdemar. Bahkan setup dari Onyx ini mengingatkan gue terhadap setup dari The Pillars pada masanya. Seperti dulu dia selalu ditabrak kalau nggak salah sama DG ya, untuk di bagian Valdemar itu sendiri juga. Nah kan setim. Enggak, DG yang dulu. Oh, DG pada zamannya. DG yang lama. Season 1. Iya. Ternyata pindah ke situ, menarik juga. Benar juga ya, setelah ditabrak dia pindah. Iya juga. Ini bukan pindah kota, pindah tim. Baru sadar gue. Gue juga bingung, kan DG sama The Pillars playernya itu lagi. Beda roster. Tapi ternyata GZ berhasil untuk menangkap dan melakukan end terhadap seorang Satar. Debut pun demikian ditangkap juga. Ini membuat sebuah kebuntungan untuk GD karena sudah kehilangan 2 player. Bahkan dari Onyx benar-benar sabar banget. Mereka nggak mau melakukan tindakan yang terlalu tergesa-gesa. Dan mungkin dari GZ ini yang dari tadi muter-muter mulu cari informasi. Menjadi seorang intel untuk Onyx. Dia kayak pengen naik ke atas jembatan. Tapi dia sadar looting dia nggak cukup. Jadi dia sekarang pergi looting dulu. Dia ngomong ke teman-temannya sabar, tahan dulu. Makanya. Coba gue ngeflank. Tapi dari GD lihat mereka nggak terlalu banyak bergerak juga. Mereka lebih defensif. Tapi kalau kita ngomong-ngomong dua-duanya nggak bergerak. Ini rugi untuk kedua tim. Karena zona kan ke arah tengah. Ya. Mereka bakal makan zona pertama, ada yang zona kedua udah terbentuk dan mereka baru OTW ketika zona kedua nutup, itu mereka bakal hilang waktu baik banget dan hilang kesempatan baik banget. Ya, karena jarak tempuhnya juga lumayan jauh nih Flo, 930-an meter. Hampir 1 kilometer jarak tempuh dari kedua tim ini. Tapi dari GD apakah mereka akan decide untuk mundur dan mencari vehicle? Kita lihat saja, ini hal seperti ini yang terpenting adalah decision making dari setiap tim. Apakah mau fight? Atau nekat untuk cari vehicle rotasi secepat-cepatnya. Tapi GZ tampaknya mengambil posisi yang sangat membahayakan tim GD. This is not good kali ini dari GZ. Tampaknya sudah mendapatkan M4 bahkan.
untuk mengunci pergerakan dari GD. Perlu cari solusi nih, gimana mereka bisa memecahkan setup dari tim Onyx. Karena Onyx sudah lebih melebar ketimbang GD, tapi GD kalau masalah fight jarak dekat, gue pede banget sih melihat mereka fight. Ya, karena kalau misalkan ngomongin mekanik, ini dari GD bukan kaleng-kaleng sih. Aim power mereka juga bisa dibilang adalah salah satu tim yang cukup mengerikan juga untuk di nasional kita sendiri dari tim Indonesia. Tapi GZ mendapatkan high ground advantage dan dia benar-benar pede banget. Itu nggak punya helm, nggak punya armor, masih bunny hop juga di atas. Kayak dia nggak peduli gitu loh. Bodoh amat, Booms kunci gue. Toh gue masih bisa gerak gitu kan. Betul, tapi kalau kita lihat juga ya dari seorang GZ, dia lihat tidak mau berdiri bahkannya, dia benar-benar merangkak, tidak mau sampai ketahuan sama sekali. Dan itu dia tugas flanker. Flanker tuh tugasnya bukan buat meratakan lawan, tapi mempressure lawan dan sedemikian rupa jangan sampai kenok dan jangan sampai ketahuan. Ya, karena dia seorang diri kan dan posisinya paling jauh. Betul, kalau kenok kemungkinan besar tidak akan diselamatkan. Jadi tugas utamanya adalah jangan ketahuan. Kalau ketahuan tugas kedua adalah jangan kenok. Berat ya, menjadi flanker itu susah-susah gampang. Dan tadi sudah dibahas juga oleh Flo dari role flanker itu sendiri. Kita melihat juga dulu untuk ke arah tim yang lain, BN United yang kali ini harusnya sih nggak ada contender lah ya di sekitaran mereka. Berarti fight yang masih terjadi sejauh ini sepanjang 7 menit baru fight dari Onyx dan GD dan mereka juga trading kill ya. Satu Betul. kepala untuk satu kepala. Karena juga tabrakan di area kota. Tapi kalau kita perhatikan BN ya, BN ini performanya menurut gua cukup random. Dalam arti minggu pertama mereka main luar biasa banget. Mereka bahkan mengantongi 100 poin di super weekend pertama. Super weekend kedua mereka lolosnya itu ngap-ngapan. Di game terakhir Chicken baru lolos. Dan di super weekend ya mereka tuh hanya mengantongi di bawah 50 poin seingat gua. Dan itu apa ya kayak kebalikan banget tuh performanya. Satu minggu pertama itu galak banget, minggu kedua itu kayak sulit mendapatkan performa yang sama. Up and down lah ya bisa kita bilang seperti itu. Random untuk BN United. Tapi ternyata di sisi lain yang enggak random juga, ini dari GD sama Onyx masih saling kunci satu sama lain juga, bahkan Nichil terpantau pergerakannya ditembak, diberikan tekanan. Satu player Debut berhasil diamankan tapi refrag berhasil didapatkan oleh seorang Nichil. Langsung saja ditukar, dari Debut pun masih bisa diselamatkan harusnya mengambil sisi bagian lower ground yang wow, tapi GZ tidak mau menyia-nyiakan momentumnya, langsung menembak dengan gagah berani melakukan end terhadap dua player dari Genesis Dogma. Yes, tampaknya Onyx nggak takut untuk fight pada kali ini, di mana mereka dengan pede banget langsung maju, bahkan trading pun nggak masalah. Sekarang Onyx 2-1 untuk GD dan Booms. Gue nggak tahu dia sadar atau enggak karena dia pelan-pelan bergerak. Oh, dia sadar ada Jeffs. Dia sadar dan pengen coba untuk 1v1 dengan Jeffs, menyadari bahwa temannya lagi jauh. Ini kesempatan gue 1v1 situation, tapi Booms bukan 1v1 tapi dari timnya. Ya, harusnya sih wise decisionnya seperti itu ya dari seorang Booms. Dan dia pun juga mengambil bagian lower ground di tepi tebingnya dari Valdemar guna untuk menutup vision atau angle shot dari player-player Onyx. Dan Booms harusnya selamat, tapi apakah Booms bisa menemukan vehicle? Dan biasanya kalau misalkan dia udah selamat dan nemuin vehicle, belum tentu untuk di perjalanannya itu nggak bergesekan sama tim lain. Betul, karena baik lagi sih, namanya kita rotasi dari jauh banget, langsung lewat di tengah-tengah zona, sangat kemungkinan kita bakal bertemu dengan tim-tim lain yang sudah melakukan setup terlebih dahulu. Apalagi kalau kita lewatin tempat-tempat seperti rumah, high ground, tapi dari GZ tampaknya sempat melihat ada Booms lewat, tapi dengan Booms yang nggak kelihatan. Kira lihat, tapi Booms langsung dengan cukup cepat keluar dari area Valdemar dan menyelamatkan dirinya bersama dengan tim GD sementara waktu ini. Gila, ini GZ ini udah ketahuan banget niatnya ngejar. Soalnya tiba-tiba dia ke arah tersebut kan. Dan ternyata di sisi lain juga San Martin yang tadi sudah diisi oleh tim Secret bakal dihuni kembali dengan BN United. Pendatang baru juga, tamu untuk di San Martin. Apakah nanti tim Secret akan melakukan welcoming dengan peluru panas? Atau seperti apa setup yang akan dilakukan oleh tim Secret nih? Betul, tapi di lain sisi dari NFT bakal bertemu dengan 4Rivals yang kali bakal memperebutkan satu compound yang sama. Lemparan bom melontarkan ke arah Ramones, belum mengenai targetnya. Ramones sedikit tarik mundur dan ada backup dari drone dari sisi belakang jauh. NFT ini adalah setup yang selalu mereka lakukan juga untuk di bagian Miramar. Pasti ada yang diutus untuk di bagian jauhnya untuk melakukan backup fire juga. Namun di sisi lain, oh my god, Genesis Dogma. Oh itu ternyata nyusul ya, elimination fits yang nyusul. Di sisi lain pun NFT, seorang drone yang menjaga di bagian high groundnya tertangkap oleh player-player dari RRQ. Dan ada bom yang mantul mantap betul untuk seorang pemburu mengenai temannya Apple. Splash damage cukup dalam, tapi Ramones bertahan seorang diri saja. Dia harus buying time untuk temannya melakukan revive di bagian perbukitan.
kelihatan seberapa lama Ramones bisa melakukan buying time. Betul, karena dari seorang Suavel sedikit tarik mundur menyelamatkan drone, tapi di sisi depannya ada yang kenok juga kali ini. Tapi dari 40 apakah mereka sadar bahwa tadi player yang kenok itu dari tim lawannya mereka? Karena kan gak muncul di kill feed, yang muncul hanya player berapa yang kenok. Benar, itu dia. Awareness-nya ya, apakah diketahui apa tidak dari Four Rifles. Dan sementara dari Ramones yang ter-takedown di belakang sana, Suavel berhasil untuk menyelesaikan misinya, menyelamatkan seorang drone. Di sisi lain juga V-Gaming bertemu dengan EVOS, terpantau dari bagian elimination feeds-nya ada beberapa nama yang mulai bergulir juga. Tapi kali ini dari Chua yang begitu jauh dengan teman-temannya. V-Gaming lagi dan lagi melakukan split up positioning yang begitu jauh, kali ini mengunci 4 sudut ke arah EVOS. Dan apakah EVOS bisa ditangkap atau EVOS yang bakal ngedefense area tersebut? Pasti lu pengen ngomong sudut sama sisi. Iya, jadi. Tahu gua. Sering terjadi. Aduh, hai. 4 Sudut. sudut sama 4 sisi. Iya. Jadinya Susu. Ya, oke, skip Oke. kita langsung. skip, tapi kita bakal lanjut. lihat juga tampaknya dari VGM dengan menjaga 4 sudut kali ini terus mengunci EVOS di daerah rumah my God, panjang mereka, dan Microboy memberikan perlawanan juga, tapi untuk kedua kalinya dia nge-pick malah ketahuan sama Tom, membuat dia tertumbangkan. Dan dengan informasi bahwa EVOS kehilangan 2 player mereka, dari VGM sudah mengendarai buggy dan juga kendaraan lainnya langsung mendekat ke arah rumah panjang. Bahkan Chua kali ini sudah nempel ke arah rumah dari EVOS. Tapi KF dengan posisi yang terpisah, dapatkah dia meng-HBD pergerakan dari tim VGM yang kali ini nggak menyadari bahwa ada KF yang nge-flank? Harusnya sih sadar tidak sadar ya, karena dari KF pun sudah mulai melemparkan beberapa utilities ke arah depan, tapi V-Gaming kali ini langsung saja merapat ke arah satu sisi belakang sebuah gedung rumah, dan satu granat dari seorang Chua Connect. Microboy dengan darah yang begitu low masih bisa mendapatkan satu elimination. Wow, tapi ternyata backup fire dari V-Gaming begitu menyakitkan, menyisakan KF seorang diri saja di bagian sebuah gudang. Dan V-Gaming, Chua pun menggunakan baginya untuk melakukan repositioning kembali ke arah yang lebih tinggi, Flo. Betul, dia kali ini bakal pindah ke arah high ground atau meninggalkan pertempuran. Kayaknya mending dia scouting dulu ke depan deh. Bisa Sambil jadi. scouting, sekarang dari KF juga lagi nyoba untuk menumbangkan lawannya. Nge-backstep Gue kan? rasa dari KF mau gak mau harus coba fight. Coba cari poin-poin tambahan eliminasi. Kalau bisa nyelamatin laser itu bonus gede banget. Tapi lihat dari Chua, dia motongin arah gerak kayak KF, membuat KF gak bisa kabur sama sekali. Wah gila, ini dijepit abis-abisan ya. Dari belakang ada Chua, dari depan juga ada Toms dan Twans. KF berada di posisi yang cukup sulit karena ini adalah sebuah gedung dengan posisi terbuka, di mana bagian depannya nggak ada pintu, belakangnya juga nggak ada dinding. Dan dari Chua pun kayaknya menyadari hal tersebut, langsung saja digunakan baginya untuk merapat lebih dalam lagi. Tapi Twans dan Tom mulai mendekat kembali. Wah, Chua Sebuah tumbang bait. Blue Zone. Sebuah bait kah dari Chua? Tumbang sama Blue Zone Oke. ternyata KF dengan tracking yang begitu baik. Menumbangkan satu player dari VGM. Percobaan kedua dari seorang KF. Lempar bom ke arah depan. Coba menebak pergerakan dari seorang Tuan sekali ini. Yap, dan masih di pressuring oleh 2 player dari V-Gaming dari kiri dan kanan, harus melakukan reload terlebih dahulu. KF langsung maju begitu saja, tapi ternyata ada satu player V-Gaming yang berhasil nyusup dari bagian sebuah pintu. Tembak ke arah depan, berhasil KF. mendapatkan satu headshot, berhasil didapatkan. 1v1 situation kali ini. KF harus melakukan clutch terlebih dahulu, tapi harus ada reload yang dilakukan juga, memberikan pre-fire ke arah depan, membuat satu player dari V-Gaming sedikit kebingungan. Masih ada waktu untuk melakukan burst hit, tapi Toms muncul di saat yang tidak tepat dan membuat EVOS harus pulang. Yes, tampaknya dari KF sudah good job banget. Tapi memang sayang dia terakhir ditekan habis-habisan oleh seorang Tom yang masih punya health lebih banyak dibanding seorang KF. Tapi nice try banget dari seorang KF mengacak-ngacak satu tim sendirian. Itu benar-benar pertunjukan one man show yang luar biasa dari tim EVOS. Ya, nice try untuk EVOS. At least EVOS berada di posisi yang aman ya untuk lolos ke bagian Super Weekend nanti. Sementara waktu. masih ada 2 game lagi kok EVOS, tenang aja. Yap, pastinya kita akan doakan yang terbaik untuk semua tim Indonesia juga. Dan at least mereka masih punya waktu untuk melakukan evaluasi. Sementara itu di sisi lain kita sudah mulai melihat banyak sekali tim yang sudah mulai membangun rotasi. Yap. Ada YG. Mulai masuk juga. Tadi ada tim lain juga, kalau kita lihat semuanya sama-sama bergerak di waktu yang bersamaan. Oh, tapi tampaknya GZ menumbangkan diri sendiri pakai bom. What happened dengan GZ, tim Onyx? Kayaknya mereka terus bertahan di bagian Blue Zone. Dari tadi mereka agak telat karena perang dengan tim GD, malah dari GD. Booms masih selamat sampai detik ini juga. Ya, harusnya masih bisa bertahan sampai late game lah, kita doakan yang terbaik juga. Dan dari MS Chonburi kali ini lagi rotasi di depan muka dari Face Clan, bermain di bagian perbukitan Pekado. Wow, ini susah-susah gampang sih areanya. Iya,
Ini bukan susah gampang lagi sih, ini susah banget karena Susah sekarang banget. dari MSC pun ada di bagian low ground, Face pun sudah menyebar ke berbagai angle, tapi lihat zona pindah ke arah San Martin. Cukup banyak tim sudah mengisi area tersebut dan banyak tim yang sudah mulai langsung buru-buru mengambil high ground, pos yang di atas dari San Martin itu. Ya begitu padat merayap dari arah tersebut udah kelihatan ya semuanya banyak yang mengincar area yang sama. Bahkan kali ini fight yang mulai pecah juga di bagian luar dari playzone itu sendiri. Sebuah granat masuk connect menumbangkan seorang Jasper dan kali ini Face Clan mendapatkan sebuah keunggulan juga. 1 versus 1 dari Jasper dimenangkan oleh Mr. Five dan 2 punggawa lain dari Face Clan masih cukup selamat di bagian high groundnya. Iya, kita bakal lihat dari Face langsung terus menambah eliminasi mereka. Berada di puncak sementara waktu tidak membuat mereka goyang sama sekali. Mereka terus gaspol mencari poin-poin tambahan untuk memperkokoh posisi mereka sebagai tim paling dominan di weekday kali ini. Ya benar, malah mereka nggak kendor sama sekali ya. Iya. Benar-benar ditekan terus temponya sampai ke titik akhir dari hari ini. Well, kita harus melihat juga dari MS Chonburi yang sedang berusaha untuk melakukan rotasi dari arah yang lain karena mereka tahu dari seorang Jasper udah berhasil diamankan juga. Kekurangan satu player membuat mereka sedikit pincang. Wah, tapi ini yang mengerikan nih. Ketika VPS sudah melakukan setup tepat di ujung zona, kita tahu nih, bentar lagi mode perang. Mode perang on ya. Karena kita tahu VPE adalah salah satu tim kalau misalkan nggak dapat circle, gue rebut circle-nya. Iya, dia nggak butuh dapetin zona. Yang penting dapat lawan. Tapi kita bakal lihat dari 2E kali ini bakal nahan di pinggiran zona ketemu dengan tim MSC. Tim yang memang selalu juga rotasi dengan tempo yang agak lambat. Malah saling ngelock. Ada VPE, ada MSC, ada 2E juga di bagian low ground. 2E menjadi tim yang paling ditekan habis oleh MSC dan juga VPE. Bahkan ada player mereka knock out tapi oleh Blue Zone. Karena terkena peluru panas yang membuat dia low banget. Ya, low health dan akhirnya tertumbang oleh Blue Zone itu sendiri. Eagle yang tertekan di bagian zona biru. Kali ini juga sudah mulai dikunci pergerakannya oleh player-player dari MS Chonburi. MS Chonburi juga berada di papan atas. Kalau kita sadari itu top 4-nya semua dari tim Thailand sih. Betul, ini top 4 memang didominasi banget oleh tim Thailand. Tapi ada kemungkinan juga dari tim NFT dan juga dari 45 bisa mengejar nih tim Onyx yang sekarang ada di 66 poin. Dan juga tinggal menyisakan satu member mereka setelah tadi GZ sedikit blunder kena bom. Yap, benar. Masih ada waktu dan masih ada chance karena Onyx sudah dipulangkan oleh Axis. Dengan membawa pulang 3 elimination saja dan semua tim lagi berusaha untuk menerabas bagian bibir zonanya. Ada banyak sekali satpam zona yang berkeliaran dari Four Rifles. Nampaknya kali ini dengan melakukan split positioning, mereka benar-benar berusaha mengzoning out semua tim yang lagi rotasi. Betul, kita bakal kayaknya juga tampaknya dari banyak tim sudah banyak juga yang kondisinya dibonyokkan di awal-awal. Seperti kita lihat dari Axis hilang 1, GD hilang 3, VGM hilang 2, 2E hilang 2, dan yang lengkap ini malah cukup banyak yang sudah masuk ke zona terlebih dahulu. Yang pincang banyaknya yang di bagian luar zona. Benar, karena ini adalah zona yang susah untuk ditembus. Kalau misalkan sudah masuk fase keempat, mau masuk fase kelima. Begitu banyak warna-warni di bagian minimapnya, semuanya bermain di bagian higher groundnya. Tapi ternyata what? Eagle bisa lolos dari blue zone-nya langsung nerabas masuk ke dalam perkotaan, Flo. Tengah-tengah kota, tapi tepat di ujung dari zona yang langsung dikunci oleh NFT. NFT tahu nih bahwa ada tim yang ada di belakang mereka, langsung dikunci juga, tidak dibiarkan bergerak dengan bebas. Dan zona kali mental tepat di luar area San Martinnya yang pastinya membuat kita penonton semakin seneng karena nggak ada tim-tim yang nahan-nahanan doang. Ini gokil sih. Ini harusnya chaos and disaster. Dalam waktu sekejap lagi, semuanya bakal dipaksa untuk perang. Mau nggak mau karena gimana pun juga ini udah blue zone yang nggak bakal kita mau TB-in lagi. Udah terlalu sakit DPS-nya di sisi luar. Kali ini dari Four Rifles juga mendapati sebuah penjegal dan batu sandungan. Tapi lagi-lagi Vampire. Salah satu tim agresif yang pengen zonanya. Sudah mulai perang juga dengan tim Secret. Ada sebuah bakaran molly yang bakal mungkin langsung melakukan end terhadap seorang Stone di belakang sana. Two Stops punya PR yang cukup berat kali ini untuk melakukan revive terhadap seorang Stone. Tapi ternyata dari tim Secret benar-benar memberikan batas atau space dari VPE untuk menyelamatkan temannya. Betul, tapi dari VPE lihat terus jadi bom juga. Stone dalam kondisi yang cukup low kali ini terus ditekan habis-habisan oleh tim Secret. Yang kali ini masih ada 3 member mereka. Secret masih nahan posisi mereka tapi zona pun sudah mulai bergerak yang berarti dari VPE, dari TS. Semua harus maju ke bagian low ground yang ditunggu oleh BN yang utuh di dalam area rumah mereka. Ya itu udah kayak apa ya bisa dibilang
Apa tower sih? War tower kali ya. Kalau misalkan dari BN itu sendiri untuk menyelamatkan dirinya. Tapi ternyata dari sisi lain tuh Stops berhasil untuk ditumbangkan juga oleh seorang Jumper. Begitu geragas karena tim Secret butuh poin juga. Dan satu lagi Jumper berhasil untuk mendapatkan satu player. Dan itu dia semua rata dipulangkan oleh tim Secret. Yes, tampak kita bakal lihat dari tim Secret nyayur di game kita kali ini. 12 tim tersisa tapi 33 player doang yang bertahan ya. Berarti tim sudah mayoritas dalam kondisi yang benar-benar bonyok banget. Kita sekarang juga di pinggir zona cukup banyak tim sudah mengisi area-area sekitar. Bahkan kita mungkin akan melihat pertempuran juga di bagian dekat San Martin. Di mana ada BN, ada NFT, ada juga tim RRQ dalam satu area yang sama. Wow, ini mau nggak mau harus perang dalam waktu sekejap lagi. Dan sementara dari Four Rifles juga berhasil untuk mendapatkan sebuah bibir zona. Mereka benar-benar pede banget dengan split positioning yang mereka buat. Apalagi mereka mendapatkan sebuah cekungan yang sangat manis di depan sana. Tapi bibir Eleven pun tertangkap. Ada red zone buatan yang dibuat oleh seorang Four Rifles. Dan itu dia. Face Clan satu persatu rata dan pulang. Iya, tapi kita bakal lihat di pinggir zona juga masih ada pertempuran di antara RRQ dan juga tim NFT. Dimana kita lihat kali ini dari tim NFT dengan 3 player mereka menghadapi tim RRQ dengan 2 player mereka. Ya, langsung saja close combat pun nampaknya akan terjadi sebentar lagi karena masih ada setup smoke yang dibangun oleh kedua tim. RRQ menjaga di bagian second floor-nya ada Mort kali ini yang berjaga dengan Voldemort seorang diri saja. Berduaan di bagian sebuah rumah tapi NFT berusaha untuk menyisiri bagian lantai 2-nya juga. Dari Swavel mungkin akan melemparkan sebuah granat ke arah Voldemort. Betul, Voldemort terus jadi bom juga membuat dia cukup low tapi dari kedua tim ini masih stalemate. Nyaris bisa saling menumbangkan. Satu knock dari tim NFT ini pasti membuat tim RRQ tertekan habis-habisan karena 3 lawan 2 kondisinya. Benar, dari segi player diuntungkan untuk NFT. Tapi dari RRQ mereka mendapatkan lantai 2-nya, namun ternyata zona udah nggak bisa diajak kompromi nih, Nggak sudah bisa. mulai mengecil kembali. Terpaksa harus fight bentar lagi nih. Mau tidak mau, harus bonyok-bonyokan. Bahkan Mort masih berusaha untuk melakukan healing dan boosting terlebih dahulu juga dari Voldemort demikian. Tapi NFT benar-benar memberikan tekanan terus-menerus juga ke arah RRQ. Gelontaran utilities demi utilities dilemparkan, tapi semuanya perang di luar sana. Wah, kena. Dan White Cat dari sisi luar melemparkan semua granat dan RRQ ternyata tiba-tiba dipulangkan begitu saja. Tiba-tiba dari BN malah yang melempar bom dan menumbangkan 2 player dari tim RRQ. Dia tahu nih 2 tim Indonesia lagi ribut biar damai aja. Gue tumbangin 1. Dan sasarannya benar-benar on point banget yang ada di lantai 2. Well, life must go on. Nice try untuk RRQ. Kita masih punya NFT juga yang berjuang untuk sementara waktu dan Axis melakukan penyeberangan yang sangat berani dengan sebuah smoke yang sudah mulai tipis juga dan selamat Mika dan Voki berhasil untuk mendapatkan touchdown di jalanan seberangnya. Betul, tapi kita bakal lihat juga dari tim YG. Mereka masih punya angle nembak dari balik kendaraannya. Tapi sementara waktu kita bakal lihat lain sisi dari tim Infinity juga masih berperang lempar bom. Bahkan mereka sudah menguasai pinggiran circle dengan sangat baik. Iya, udah nggak ada lagi tim atau member yang berada di dekat dengan Infinity kan, udah di zoning out semuanya, dimusnahin satu-satu dan dia dapetin posisi yang sangat enak. Bahkan di sisi lain NFT lagi berusaha untuk bersaing dengan BN United mendapatkan bagian bibir zona, tapi Sunowas menyadari keberadaan dari NFT juga masih diberikan pressuring. Drone pun dilululantahkan, masih ada Swavel dan Flippy juga. Swavel yang sudah mulai bergerak lebih dalam lagi, mampukah NFT menumbangkan BN United? Yes, kita bakal lihat dari BN terus bertahan di pinggir-pinggiran broken wall. NFT tinggal menyisakan 2 member mereka coba untuk lempar bom juga, tapi dari BN kehilangan White Cat kali ini. Spray down dari Swavel belum menemukan targetnya, tapi membuat mereka sadar bahwa mereka dalam bahaya. Flippy ditekan oleh Capone, membuat dia tertumbangkan dan Flippy tidak bisa bergerak dengan bebas lagi. Swavel dapetin 1 tapi langsung dipulangkan juga ke arah lobby, tapi tumbang di nomor 5. Nice try dari tim NFT. Oke, nice try untuk tim NFT karena memang tadi blue zone-nya juga sudah sangat menyebalkan sekali, membuat mereka sama sekali tidak bisa bergerak lebih dalam lagi. Well, this is it. 4 tim yang masih survive ada Infinity, BN United, Tim Secret dan juga Axis. Zona sudah mulai bergerak kembali. Dari Mika berhasil untuk survive, bergerak beriringan dengan zonanya. Tapi Nuzi is on fire. Ini dia Nuzi, si kumis lele yang kita tahu. Dan what? Tiba-tiba selesai kali ini oleh tim Infinity. Tampaknya dari semua member Infinity fight di angle-angle yang berbeda. Oke, Sehingga semuanya diurusin sekaligus. wah gila. Ini cepet banget. Ya, ini cepat banget, luar biasa cepat Kaget. dari permainan tim Infinity. Dan kayaknya baru nyampe 22 menit gak sih? Iya, gila. Ini memang zona yang susah juga sih ya. Tadi kalau kita lihat dari fase keempat masuk fase 5-nya aja banyak tim yang ngap-ngapan gitu Ya, loh masuk ke dalam ngap-ngapan banget. zona. Banyak yang bonyok duluan, karena memang area itu open banget. Dan terlihat semua tim itu benar-benar mainnya galak banget. Oke, Oke. congratulations kepada tim Infinity, bermain dengan luar biasa banget, dapetin total 13 elimination. WWCD 28 poin langsung masuk ke poin mereka, dan tim Secret akhirnya mendapatkan game yang luar biasa juga, dapetin total
17 poin pada game kali di mana Jumper carry hard 5-0. Jumper e-sport ya kalau